Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana, maka tidak ada, iku jawab qaumihi, jawaban kaumnya Nabi Ibrahim. Opo illa anqalu, kecuali bahwa telah berkata mereka kaumnya Nabi Ibrahim. Uqtuluhu, membunuhlah kalian hu pada Ibrahim. Au atau harrikuhu, membakarlah kalian hu pada Ibrahim. Akhirnya fa'anjahu, maka menyelamatkan hu pada Nabi Ibrahim sopo Allahu Allah minan nari, dari api. Setelah diamar ma'rufi oleh Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim malah berkata kepada teman-temannya, bunuh saja Ibrahim. Ajakan apa itu? Menyembah kok kepada Allah. Tidak sesuai dengan nenek moyang kita. Bunuh saja dia. Atau bakar saja dia. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Jadi pada akhirnya kaumnya Nabi Ibrahim membakar pada Nabi Ibrahim, mengumpulkan kayu sampai 1 bulan, sehingga kayu itu bertumpuk-tumpuk menggunung. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah-tengah kayu tersebut, dibakarlah kayu itu. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Artinya Allah memerintahkan api itu menjadi dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 68. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ayat 69, kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim pada akhirnya mereka mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan kami Allah berfirman kepada api waktu itu, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Di dalam riwayat dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar di dalam api. Ani bin Abbasin, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah doanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilempar di dalam perapian. Ibnu Abbas juga mengatakan, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhsawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Surat Ali Imran ayat 173. Dan doa itu juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang-orang kafir ketika perang.
Dan dari inilah menunjukkan bahwa doa hasbunallahu wa ni'mal wakil ini sangat bermanfaat untuk kita. Ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi musuh, kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Atas izin Allah, kita akan dilindungi oleh Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, la ayatin, niscaya menjadi beberapa ayat, liqaumin, untuk kaum, yu'minuna, yang beriman mereka. Sesungguhnya di dalam demikian itu ceritanya Nabi Ibrahim menjadi ayat untuk kaum yang beriman. Sebagai orang iman, dia akan mengambil banyak pelajaran tentang ceritanya Nabi Ibrahim. Dengan kesabaran Nabi Ibrahim di dalam menjalankan syariat agama, ketika mendapatkan musibah, rintangan-rintangan, dan pada akhirnya Allah menolong pada Nabi Ibrahim. Dan pasti rintangan itu ada, dan pasti pertolongan juga ada. Waqala, dan berkata siapa Nabi Ibrahim, innamat takhottum, sesungguhnya menyembah kalian, min dunillah, dari selain Allah, menyembah ausanan, pada berhala, mawaddata bainikum, karena saling menyayangi di antara kalian, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kalian menyembah berhala itu karena saling menjalin kasih sayang, menjalin kekerabatan di antara kalian. Sehingga umpama akan meninggalkan berhala itu nggak enak dengan temannya. Masa diajak menyembah sama saudaranya, sama temannya nggak mau. Artinya kalian menyembah berhala itu ikut-ikutan. Tidak ada dasar dalil yang membenarkan. Umumnya teman-temannya nyembah berhala, ikut menyembah berhala. Tetangga menyembah berhala, ikut menyembah berhala. Jadi kalian menyembah berhala itu mawaddata bainikum fil hayati dunya. Hanya saling menjalani kasih sayang, kekerabatan, pertemanan, sehingga umpama tidak menyembah itu nggak enak. Ini menunjukkan bahwa menyembahnya kalian pada berhala itu tidak ada dasar dalilnya. Summa yaumal qiyamati, kemudian di hari kiamat, yakfuru, akan mengkufuri, sopo ba'dukum, sebagian kalian, biba'din, dengan sebagian, wayal anu, dan akan melaknati, sopo ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, pada sebagian, wa ma'wakum, dan tempat kalian, iku annaru, neraka, wa malakum, dan tidak ada bagi kalian, min nasirina, orang-orang yang menolong. Kemudian besok di hari kiamat, sebagian kalian akan mengkufuri pada sebagian. Artinya tidak mengurusi. Nggak mau mengurusi temannya. Nggak mau mengurusi saudaranya. Karena sudah deblek mengurusi dirinya sendiri. Sudah sibuk ngurusin dirinya sendiri. Jadi sudah nggak bisa lagi menolong temannya, nggak bisa lagi saling asih-asihan, saling kasih sayang, nggak ada. Karena mereka akan sibuk menghadapi hisapannya masing-masing.
Bahkan wayal anu ba'dukum ba'don. Sebagian kalian akan melaknati pada sebagian. Saling melaknati. Kenapa saya disiksa ini? Gara-gara kamu. Saya ikut-ikutan kamu. Enggak, gara-gara kamu. Saling melaknati. Wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Dan tempat kalian adalah neraka dan tidak ada penolong bagi kalian. Inilah saudara keadaannya orang-orang musyrik, di mana mereka di dunia merasa bahwa berhalanya akan menolong pada dia, tapi ternyata di akhirat mereka tidak ditolong sama sekali, dan bahkan tidak bisa menolong berhala itu pada mereka. Fa'amana, maka beriman, lahu pada Nabi Ibrahim, sopo Lutun, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut iman kepada Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Lut membenarkan pada nasihatnya Nabi Ibrahim, menyambung kebenarannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu masih keponakannya Nabi Ibrahim. Lut bin Haron bin Azar. Nabi Lut itu putranya Haron. Haron itu putranya Azar. Nabi Ibrahim itu juga putranya Azar. Sehingga Lut itu masih keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu masih keponakan Nabi Ibrahim. Waqala, dan berkata siapa Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku, iku muhajirun, orang yang pindah, ila Robbi, pada Tuhanku. Sesungguhnya aku pindah pada Tuhanku. Maksudnya pada tempat yang diperintahkan oleh Allah. Saat itu yang hijrah atau pindah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan istrinya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Lut mendapatkan perintah dari Allah untuk tugas di daerah Sadum. Di daerah Sadum. Sehingga berpisah dengan Nabi Ibrahim. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah, iku al-azizu, zat yang maha perkasa, al-hakimu, lagi maha menghukumi. Sesungguhnya Allah, zat yang maha perkasa, lagi maha menghukumi. Diriwayatkan pada saat itu Nabi Ibrahim usianya 75 tahun. Wa wahabna, dan memberi kami Allah lahu pada Nabi Ibrahim, memberi Ishaq pada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ini dari ibu yang namanya Saroh, istrinya Nabi Ibrahim. Wa Yaquba, dan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Wa ja'alna, dan telah menjadikan kami Allah fi dzurriyyatihi, di dalam keturunan Nabi Ibrahim, kami jadikan an-nubuwata, kenabian, wal kitabah, dan kitab. Maksudnya aku beri kitab. Wa atainahu, dan memberi kami Allah hu pada Nabi Ibrahim, memberi ajrohu, pada pahalanya Nabi Ibrahim, fit dunya, di dunia, yaitu kesehatan, rezekinya lancar, barokah, istrinya juga cantik. Dan kami Allah memberi Nabi Ibrahim putra, yaitu namanya Ishak, dari istrinya Nabi Ibrahim yang namanya Saroh. Dan kami juga memberi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim,
dan kami jadikan keturunan Ibrahim adalah para nabi dan kami beri kitab. Dan juga kami memberi pahala di dunia untuk Nabi Ibrahim, yaitu diberi kesehatan, rezeki, hidupnya makmur, barokah, istrinya cantik. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim fil akhirati, di dalam akhirat, iku laminas solihin, niscaya tergolong orang-orang yang solih. Dan di akhiratnya Nabi Ibrahim tergolong orang-orang yang solih. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu dijadikan para nabi. Mulai dari Nabi Ishak, Nabi Ismail, terus kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, sampai Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu juga keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu dari Nabi Ismail. Waluton, maksudnya wadskur Luton, dan ceritakan wahai Muhammad Luton pada ceritanya Nabi Lut. Ketika itu qala, berkata siapa Nabi Lut, liqaumihi, pada kaumnya Nabi Lut, innakum, sesungguhnya kalian, iku lata tuna, niscaya mendatangi kalian, al-fahisyata, pada kejelekan, yaitu fahisah di sini ya, hubungan laki-laki dan laki-laki, atau yang disebut dengan homoseks kalau sekarang ya, LGBT. Masabakokum, tidak mendahului pada kalian, biha, dengan fahisah, sopo min ahadin, seseorang, minal alamin, dari alam semesta. Ceritakan wahai Muhammad tentang ceritanya Nabi Lut. Ketika itu Nabi Lut berkata kepada kaumnya, hei kaumku, kenapa kalian itu melakukan fahisyah? Kalian mengerjakan homoseks, yang mana perbuatan itu belum pernah dilakukan oleh orang semesta alam. Belum pernah ada orang di dunia ini yang mengerjakan perbuatan seperti kalian. Ya baru kalian ini mengerjakan perbuatan yang namanya homoseks. Kalau sekarang terkenal dengan LGBT. Dan dulu juga pernah familiar dengan istilah sodomi. Karena dari kata sadum, muncul dari orang-orang sadum, kemudian terkenal perbuatan itu menjadi sodomi. A'innakum, adakah sesungguhnya kalian, iku lata'tuna, niscaya mendatangi kalian, ar-rijala, pada beberapa laki-laki. Kenapa kalian suka pada laki-laki? Sama-sama laki-lakinya kok saling mencintai. Sampai melakukan fahisyah, homo. Naudzubillah min dzalik. Wa taqta'una, dan memutus kalian, as-sabila, pada jalan. Artinya suka membegal orang. Tiap ada musafir, ini dibegal. Dibegal, diminta hartanya, bahkan juga ada yang diajak untuk melakukan fahisyah. Jadi musafir dibegal, terus kemudian diajak melakukan fahisyah, diajak homo, sampai seperti itu. Wa ta'tuna, dan mendatangi kalian,
finadikum, di dalam tempat perkumpulan kalian. Mendatangi maksudnya mengerjakan al-munkaro, pada kemungkaran. Dan bahkan kalian lakukan homoseks itu di tempat umum. Masya Allah. Kalian lakukan homoseks itu di tempat umum. Di mana saja tempat kalian berkumpul, selalu kalian melakukan homoseks. Ini saudara, sangat parah sekali kaumnya Nabi Lut waktu itu. Ya, kalau sekarang ya itu tadi, di tempat-tempat umum itu sudah tidak malu lagi untuk melakukan perbuatan fahisah tersebut. Semoga Allah selalu menyelamatkan pada diri kita dan anak-anak kita, bangsa kita, dari perbuatan fahisah, sehingga negara kita menjadi negara yang makmur. Famakana, maka tidak ada, iku jawab qaumihi, jawaban kaumnya Nabi Lut, opo illa anqalu, kecuali bahwa berkata mereka, iktina, mendatangkanlah kalian. Saya ulangi, iktina, datangkanlah wahai Lut, na pada kami, bi'adzabillah, pada siksanya Allah. In kunta, jika ada kamu Lut, iku minas shodiqin, tergolong orang-orang yang benar. Di amar ma'rufi, dinasehati oleh Nabi Lut, apa jawaban kaumnya? Mereka malah mengatakan, hei Lut, mana siksanya? Kalau memang kamu benar, perbuatan kami ini salah, akan disiksa oleh Allah, mana? Coba tunjukkan siksanya. Dinasehatin saudara, malah menantang siksa. Ini kaumnya Nabi Lut. Qala, berkata siapa Nabi Lut, Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, semoga menolong engkau padaku, alal qaumil mufsidina, atas kaum yang merusak, kaum orang-orang yang merusak, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Lut kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah saya mengalahkan kaum yang selalu berbuat kerusakan, yaitu orang-orang yang melakukan fahisyah, melakukan homoseks. Dan pada akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Lut. Allah mengutus para malaikat, jumlahnya 13 malaikat, untuk memberitahu kepada Nabi Lut bahwa kaumnya Nabi Lut akan disiksa. Nah, 13 malaikat itu ketika akan ke rumahnya Nabi Lut, mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan mempunyai anak. Berikut ayatnya. Walamma ja'at, dan ketika datang sopo rusuluna, beberapa utusan kami Allah, para malaikat, Ibrahima, pada Nabi Ibrahim, bil busyra, dengan memberi kabar gembira, yaitu Nabi Ibrahim akan mempunyai anak yang namanya Ishak. Qalu, berkata mereka para utusan. Qalu, maka berkata mereka para utusan. Inna, sesungguhnya kami, iku muhliku ahli hadil qaryah, orang-orang yang merusak penduduk ini desa.
yaitu penduduk Sadum, kaumnya Nabi Lut. Ketika para utusan kami datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira adanya anak yang akan diberikan pada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak. Mereka juga berkata, kami diutus oleh Allah akan merusak desa Sadum, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Karena inna ahlaha, sesungguhnya penduduk desa, iku kanu ada mereka penduduk desa, iku zolimina, orang-orang yang mengani-ngaya, yaitu orang-orang yang berbuat fahisyah, homoseks. Sesungguhnya penduduk desa Sadum, mereka adalah orang-orang yang menganiaya. Mereka orang-orang yang berbuat fahisyah, yaitu melakukan homoseks. Qala, berkata siapa Nabi Ibrahim, inna fiha, sesungguhnya di dalam desa sopo Luton, ada Nabi Lut. Nabi Ibrahim berkata, hati-hati ya, di desa Sadum itu ada saudara saya loh, ada Nabi Lut. Artinya jangan sampai Nabi Lut kena siksa juga. Qalu, berkata mereka para utusan, nahnu, kami, iku a'lamu, lebih mengetahui, biman, pada orang, fiha, di dalam desa. Mereka berkata, para utusan berkata, jangan khawatir kamu Ibrahim, kami lebih tahu kok siapa yang ada di desa itu. Artinya mana yang iman, mana yang kafir, mana yang disiksa, mana yang diselamatkan, kami tahu. Lanunajjiyannahu, niscaya menyelamatkan sungguh kami, kaminya kami Allah lewat para utusan itu, hu, pada Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarganya Nabi Lut, illa, kecuali imro'atahu, istrinya Nabi Lut, yaitu yang namanya Wa'ilah. Kanat, telah ada siapa istri, iku minal gobirina, tergolong orang-orang yang tertinggal, maksudnya dikodar terkena siksa. Kami Allah akan menyelamatkan sungguh pada Nabi Lut beserta keluarganya, maksudnya orang-orang iman. Kecuali yang tidak kami selamatkan adalah istrinya Nabi Lut, yaitu Wa'ilah, karena dia melakukan dosa, sehingga dia tergolong orang-orang yang tertinggal, maksudnya tidak diselamatkan, dia terkena siksa. Dosanya istrinya Nabi Lut yaitu kufur. Yang kedua, dia menghabari kaumnya ketika ada para malaikat datang ke rumah, dia menghabari kaumnya yang tujuannya agar kaumnya itu datang ke rumah untuk melakukan fahisyah dengan tamunya Nabi Lut. Ini, padahal itu tamu-tamu yang istimewa. Tapi oleh istrinya Nabi Lut, kaumnya itu diajak untuk ke rumah biar melakukan fahisyah dengan tamu-tamunya Nabi Lut. Walama anja'at, dan ketika bahwa telah datang sopor rusuluna, beberapa utusan kami, Luton, pada Nabi Lut, si'a, maka dijelekkan siapa Nabi Lut, bihim, sebab mereka para utusan. Dijelekkan di sini maksudnya
dibuat susah. Jadi ketika para utusan kami datang kepada Nabi Lut yang jumlahnya 13 malaikat termasuk malaikat Jibril waktu itu, Nabi Lut menjadi susah sebab kedatangan utusan itu. Nggak nyaman Nabi Lut. Wadoko dan sempit siapa Nabi Lut bihim dengan mereka para utusan, apa nih dar'an hatinya. Dan hatinya Nabi Lut pun juga sempit. Artinya bingung. Bingungnya khawatir, jangan-jangan kaumnya itu tahu kalau di rumahnya ada para laki-laki yang tampan-tampan, yaitu para malaikat yang waktu itu menjelma seorang laki-laki, menjelma laki-laki yang tampan. Ini yang dikhawatirkan Nabi Lut. Bingung, wah jangan-jangan nanti kaum saya tahu mereka berbondong-bondong ke rumah saya, ngajak homo dengan para malaikat yang menjelma para laki-laki. Wah, ini bahaya ini. Nah itu. Ya, namanya kebiasaan homo, saudara. Melihat laki-laki tampan ya langsung pengen melakukan. Goda-goda seperti itu. Bukan lagi cewek-cewek godain kita, tapi cowok-cowok godain kita. Karena sama-sama laki-lakinya. Nah ini saudara. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Nah ternyata betul saudara. Istrinya Nabi Lut ngabari kepada kaumnya untuk datang ke rumah. Wah di rumah saya ada laki-laki tampan-tampan. Nah, gratis ya, seperti itu. Wa qalu dan berkata mereka para utusan. La takhaf, jangan khawatir kamu Lut. Wala tahzan, dan jangan susah kamu Lut. Para utusan berkata, udah kamu jangan khawatir, kamu jangan susah. Tenang saja. Inna sesungguhnya kami, iku munajjuka, orang yang menyelamatkan padamu. Wa ahlaka, dan keluargamu. Illa kecuali imro'ataka, istrimu. Kanat ada siapa istri, iku minal gobirina, tergolong orang-orang yang tertinggal. Kamu jangan khawatir, kamu jangan susah, wahai Nabi Lut. Kami menyelamatkan kamu dan keluargamu, orang-orang iman, kecuali istri kamu. Kalau istri kamu tergolong orang-orang yang tertinggal karena kufur dan karena mengajak kaumnya untuk datang ke rumah melakukan fahisah bersama tamu-tamunya Nabi Lut. Inna sesungguhnya kami para malaikat, iku munziluna, orang-orang yang menurunkan ala ahli hadhil qaryah, atas penduduk ini desa, menurunkan rijzan pada siksa, minas samai, dari langit, bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, iku yafsukuna, berbuat fasik mereka, tidak mau taat mereka. Para malaikat berkata, sesungguhnya kami orang-orang yang menurunkan siksa pada desa ini. Siksa itu dari langit. Ya atas izin Allah. Yaitu berupa dihujani batu. Dihujani batu. Sebagaimana di dalam surat Hud ayat 82-83. Wa amtorna alaiha hijaratan min sijil mandudin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minaz zalimina biba'id. Jadi kami hujani batu
batu yang besar yang dibakar, hijaratan min sijil mandudin musawamatan, yang bertubi-tubi, yang sudah diberi nama. Jadi sudah ada namanya. Sehingga akan mengenai masing-masing dari kaumnya Nabi Lut. Bima kanu yafsukun, itu sebab kefasikan mereka. Berarti orang yang melakukan homoseks itu termasuk fasik. Bima kanu yafsukun. Ini saudara. Na'udzubillah min dzalik. Tidak hanya itu, buminya pun dibalik. Buminya juga dibalik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wa dzalika anna Jibril alaihi salam iqa ta'ala qurahum min qararil ardi. Demikian itu pula malaikat Jibril menjebol kota mereka, dijebol dari bawah tanah. Summa rafa'aha ila ananis sama, kemudian diangkat ke atas, ke udara. Summa qolabaha alaihim, lalu dibalik buminya. Plah, seperti itu saudara. Jadi kota mereka dijebol dari bawah, kemudian dibawa naik ke atas, lalu dibalik buminya. Wa arsala Allahu alaihim hijaratan min sijil mandud musawamatan inda rabbik wa ma hiya minaz zalimina bibaid. Walaqad tarokna, dan niscaya sungguh telah meninggalkan kami Allah, minha, dari desa, yaitu desa Sadum, ayatan ayat bayinatan yang jelas, liqaumin, untuk kaum, ya'qiluna, yang berangan-angan mereka. Dan sungguh kami Allah meninggalkan ayat yang jelas dari desa Sadum untuk kaum yang berangan-angan. Artinya dari desa Sadum itu ada bekas siksa yang Allah turunkan pada mereka. Ya, bangunannya kaumnya Nabi Lut rusak, kemudian lautnya jadi laut mati, Dead Sea. Nah, itu sebagai ayat yang jelas untuk kaum yang berangan-angan, orang-orang iman. Nah, sekarang bisa kita saksikan. Di sana ada laut mati. Kadar garamnya itu sangat tinggi. Sehingga kalau berenang di sana itu kebanyakan tidak tenggelam, sambil baca koran itu bisa itu. Kapan-kapan ke sana ya. Wa ila Madyana, maksudnya wa arsalna ila Madyana, dan kami mengutus pada kota Madyan. Madyan itu bukan Madyun. Akhohum, saudara mereka, yaitu Su'aiban, Nabi Su'aib. Dan kami mengutus Nabi Su'aib pada kota Madyan. Faqala, maka berkata siapa Nabi Su'aib, ya qaumi, hei kaumku, ubudu, menyembahlah kalian Allah, pada Allah. Warju, dan berharaplah kalian al-yauma, pada hari al-akhirah, yang akhir. Maksudnya akhirat. Warju al-yaumal akhir, artinya wa khofu, dan takutlah kalian akibat-akibat yang ada di hari akhir. Wala taksau, dan
jangan melanggar kalian fil ardi, di bumi, mufsidina, keadaan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami mengutus Nabi Syuaib kepada kota Madyan. Nabi Syuaib berdakwah, wahai kaumku, sembahlah Allah, berharaplah hari akhirat. Artinya takutlah akibat-akibat beratnya siksa di hari akhirat. Dengan cara ya beribadah, meninggalkan kemaksiatan. Dan kalian jangan berbuat kerusakan, melanggar di bumi. Contohnya, kebiasaan mereka adalah mengurangi timbangan dan mengurangi takaran. Dan mereka suka membegal manusia di tengah jalan. Ini kebiasaan mereka. Wadzalika annahum kanu yankusuna al-mikyal wal mizan wa yaqta'una at-tariq 'alan nasi. Jangan berbuat kerusakan di bumi, artinya jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran, dan jangan membegal orang. Ini dakwahnya Nabi Syuaib kepada orang-orang penduduk Madyan. Fakadzabuhu, maka mendustakan mereka hu pada Nabi Syuaib. Akhirnya fa'akhodathum, maka menimpa pada mereka opo ar-rajfatu, lindu, gempa beserta petir. Fa'asbahu, maka jadi mereka fi darihim, di dalam rumah mereka, jasimina, orang-orang yang runtuh, maksudnya hancur. Ternyata mereka mendustakan pada Nabi Syuaib. Artinya diajak untuk menyembah Allah, takut pada siksanya Allah, tidak boleh melanggar. Mereka mendustakan, tidak mau mengindahkan nasihatnya Nabi Syuaib. Akhirnya mereka tertimpa siksa, yaitu gempa dan petir. Sehingga mereka hancur di dalam rumah-rumahnya. Mereka hancur di rumah-rumahnya. Inilah akibat orang yang berbuat kufur zaman dulu, langsung disiksa. Wa'adan wasamuda, wa'adan dan kaum Ad. Maksudnya walaqad arsalna adan, atau wa'ahlakna adan. Jadi wawunya ini atofnya pada 3 tempat. Yang pertama, walaqad arsalna adan wasamuda ila akhirih. Yang kedua, wa ahlakna adan wasamuda ila akhirih. Yang ketiga, wadhkuru adan wasamuda ila akhirih. Yang pertama, walaqad arsalna adan, dan niscaya sungguh kami mengutus adan pada adan pada kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Wasamuda, dan kaum Samud, yaitu Nabi Sholih. Atau yang kedua, wa ahlakna adan wasamuda, dan kami Allah merusak pada kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad itu nabinya Nabi Hud, kaum Samud itu nabinya Nabi Sholih. Atau yang ketiga, wadhkuru adan wasamuda, dan ingatlah kalian tentang ceritanya kaum Ad
nabinya Nabi Hud, dan ceritanya kaum Samud, yaitu nabinya Nabi Sholih. Waqad tabayyana, dan sungguh telah jelas, lakum bagi kalian orang Mekah, min masakinihim, dari tempat-tempat mereka, dan kalian tahu tempat-tempat mereka. Kalian tahu tempat-tempat mereka. Fa'adun qaum Hudin wa kanu yaskuna al-ahqaf wa ya qoribatun min Hadramaut biladil Yaman. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud, mereka bertempat di Ahqaf, yaitu dekat dari Hadramaut di negara Yaman. Wa Samudu qaum Shalih wa kanu yaskununa al-Hijr qoriban min Wadil Qura. Kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Sholih, mereka bertempat di Hijr, dekat dari Wadil Qura. Wa kanatil arabu ta'rifu masakinahuma jayyidan wa tamurru 'alaiha kasiron. Dan orang-orang Arab itu tahu betul tempat-tempat mereka, dan itu tempat-tempat yang biasa mereka lewati. Artinya dengan tahunya mereka orang Mekah pada tempat-tempat kaum itu, supaya dijadikan ibrah. Ini loh akibatnya orang-orang yang kufur, tidak mau beriman pada nabinya. Tapi wazayyana, dan telah menghias-hiasi lahum pada mereka orang-orang Mekah, sopo asyaitonu, setan, menghias-hiasi a'malahum pada beberapa amalan mereka. Fasoddahum, maka mencegah siapa setan hum pada mereka, anis sabili, dari jalan, maksudnya dari agama yang benar. Wakanu, dan telah ada mereka iku mustabsirina, orang-orang yang pandai, orang-orang yang tahu, maksudnya orang-orang yang pandai. Pandai siasat perang, pandai urusan keduniaannya. Namun setan telah menghias-hiasi amalan mereka, sehingga amalan-amalan mereka, kekufuran mereka, kemaksiatan mereka itu dilihat atau dianggap perbuatan yang baik. Perasaannya benar, padahal itu salah, itu hiasan dari setan. Nah ini, setan mencegah mereka jauh dari agama yang benar, dan mereka pandai dalam urusan keduniaan. Nah, ayat ini saudara menunjukkan bahwa kesesatan itu dari setan. Oleh setan dilabui, sehingga perasaannya itu perbuatan yang benar, padahal itu sesungguhnya sesat. Maka setan itu biasanya selalu lewat pada angan-angan. Angan-angan itu yang merusak pada dirinya, sehingga orang ketika mengikuti angan-angannya, maka dia mudah untuk dirusak oleh setan. Maka tentunya kita supaya kembali kepada Al-Quran maupun sunnah Nabi, bukan mengikuti angan-angan. Wa Qaruna, dan Qarun, maksudnya wa ahlakna Qaruna. Wa Fir'auna, dan Fir'aun, wa ahlakna Fir'auna. Wa Haman, dan Haman, wa ahlakna Haman. Dan kami Allah merusak Qaruna pada Qarun. Qarun itu adalah orang yang kaya raya yang hidup di zamannya Nabi Musa.
yang telah diceritakan beberapa waktu yang lalu. Dan kami juga merusak Fir'aun. Fir'aun juga termasuk kaumnya Nabi Musa. Wa Haman dan patihnya Fir'aun. Ini juga kami rusak. Qarun dirusak karena kesalahan Qarun, satu, dia tidak mau bersyukur. Dua, dia mengakui kekayaannya itu karena kepandaiannya. Tiga, dia tidak mau menyetorkan zakat. Dan dia menuduh Nabi Musa berbuat zina. Dan yang terakhir, dia suka mempamerkan kekayaannya kepada orang lain. Fir'aun dan Haman dirusak. Fir'aun itu karena dia sombong, mengaku sebagai Tuhan. Yang kedua, dia memperbudak orang-orang Bani Israel. Yang ketiga, dia membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Dan dia menjadi orang yang kufur. Haman juga sama. Dia adalah balanya Fir'aun, patihnya Fir'aun. Walaqad ja'ahum, dan niscaya sungguh telah datang pada mereka sopo Musa, Nabi Musa, bil bayyinati, dengan membawa beberapa keterangan, yaitu ayat-ayat mukjizat. Fastakbaru, maka sombong mereka, fil ardi, di bumi. Artinya mereka tidak mau menerima ayat mukjizat tersebut. Wa makanu, dan tidak ada mereka iku sabikina, orang-orang yang mendahului. Maksudnya mereka tidak bisa menyelamatkan dari siksanya Allah. Mereka tidak bisa menterlambatkan datangnya siksa dari Allah. Artinya mereka tidak bisa menghindar dari siksanya Allah. Dan sungguh Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa ayat-ayat mukjizat. Tapi mereka sombong. Mereka tidak mau menerima ayat mukjizat itu. Akhirnya mereka disiksa dan mereka tidak mampu untuk menghindar dari siksanya Allah. Fakullan, maka masing-masing umat, akhotna, mengambil kami Allah, maksudnya menyiksa kami Allah, bidambihi, sebab dosanya kullan, sebab dosanya masing-masing umat. Masing-masing umat kami siksa, itu sebab dosanya. Itu sebab dosanya. Ya, umat-umat yang dahulu oleh Allah disiksa itu sebab dosanya. Karena mereka tidak mau iman kepada nabinya. Faminhum, maka sebagian dari mereka, man, ada orang, arsalna, yang mengutus kami Allah, maksudnya melepaskan kami Allah, alaihi, atas man, melepas, hasiban, pada batu. Sebagian dari mereka ada yang kami turuni hujan batu, yaitu contohnya kaumnya Nabi Lut, dan juga kaum Ad. Kaum Ad juga dihujani batu. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man, ada orang, akhodathu, yang menyiksa, hu, pada orang, opo as-sayhatu, petir. Dan ada lagi sebagian mereka yang disiksa dengan petir.
yaitu kaum Samud, kaumnya Nabi Sholih. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man orang, khosafna, yang membenamkan kami Allah, bihi pada dia, man, kami benamkan al-ardo pada bumi. Sebagian lagi ada yang kami seksa terbenam di bumi, yaitu contohnya adalah Qarun. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man, ada orang, rokokna, yang mentenggelamkan kami Allah, dan ada lagi yang kami tenggelamkan di air, yaitu contohnya Fir'aun dan kaumnya Nabi Nuh terkena banjir. Wa makana, dan tidak ada sopo Allahu Allah iku liyat limahum untuk menganiaya siapa Allah pada mereka. Walakin, dan akan tetapi, kanu, ada mereka, anfusahum, pada diri mereka, iku yazlimuna, menganiaya mereka. Allah tidaklah menganiaya pada mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menganiaya pada dirinya sendiri, karena mereka tidak mau iman. Kalau Allah nggak menganiaya pada mereka, kenapa mereka disiksa? Karena mereka tidak mau iman. Mereka menganiaya dirinya sendiri, dan Allah tidak pernah menganiaya pada mereka. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya saya mengharamkan penganiayaan atas diri saya. Berarti Allah tidak menganiaya. Dan aku jadikan penganiayaan itu haram di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menganiaya. Dalam pada ujung hadis Rasulullah bersabda, ya ibadi, Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang menjumpai kebaikan, dia mendapatkan surga, ya bersyukurlah. Dan barang siapa menjumpai selain itu, berarti dia masuk neraka, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali pada dirinya sendiri. Itu salahnya dia sendiri. Masalul ladina, perumpamaannya orang-orang. Ittakhadu, yang mengambil mereka, menjadikan mereka, min dunillahi, dari selain Allah, menjadikan auliya'a pada beberapa kekasih, yaitu berhala-berhala yang mereka jadikan kekasih. Iku kamasalil ankabuti, sebagaimana perumpamaannya laba-laba. Ittakhodat, membuat apa laba-laba, baitan, pada rumah. Dia membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti, dan sesungguhnya lebih hinanya beberapa rumah, rumah yang paling hina, yang tidak ada manfaatnya, ikula baitul ankabut, niscaya rumahnya laba-laba. Karena tidak bisa berteduh ketika hujan, nggak bisa berteduh ketika kepanasan.
Perumpamaannya orang-orang yang menjadikan berhala sebagai kekasih selain Allah. Orang-orang musyrik yang menyembah pada berhala. Itu sebagaimana laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling hina, yang paling tidak bermanfaat, itu adalah rumahnya laba-laba. Jadi bikinnya itu rumit, ya. Tapi rumah itu nggak bisa digunakan berteduh ketika kepanasan maupun kehujanan, dan bahkan mudah rusak. Itulah perumpamaannya orang-orang kafir ketika dia menyembah berhala. Jadi berhala disembah, yang mana berhala itu nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudorot, disembah. Ya sia-sia, nggak ada manfaatnya. Yang harapannya kelak nanti bisa memberikan pertolongan, tapi ternyata tidak sama sekali. Nggak ada manfaatnya. Itu sejelek-jeleknya perbuatan. Laukanu, andekan ada mereka, orang-orang kafir, iku ya'lamuna, mengetahui mereka. Andekan mereka tahu, oh ma'abaduha, maka mereka tidak akan menyembah berhala. Sayang yang mereka itu tidak tahu. Jadi saudara, Allah sering membuat gambaran-gambaran di dalam Al-Quran, ya, agar kita berpikir, oh ternyata seperti ini perumpamaannya orang musyrik yang menyembah berhala, itu seperti laba-laba yang membuat rumah rumit, ya kan, setelah jadi nggak bisa untuk berteduh, nggak bisa untuk menghindari dari panas maupun hujan, dan mudah rusak. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa, yada'una, yang menyembah mereka, min dunihi, dari selain Allah, bayane ma, min syai'in, dari sesuatu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah. Allah tahu. Kalau itu yang disembah adalah orang-orang iman, contohnya para malaikat, Nabi Isa, Uzair, itu orang iman pasti tetap surga. Yang disembah itu tetap surga. Malaikat, Nabi Isa. Karena malaikat, Nabi Isa, Uzair itu tidak menginginkan untuk disembah, tapi mereka sendiri yang menyembah. Jika berhala itu kafir, masuk neraka. Menyembah berhala, berhalanya, patungnya itu juga masuk ke dalam neraka, menjadi bahan bakarnya api neraka. Segala sesuatu yang mereka sembah, Allah tahu. Wahua, dan Allah iku al-azizu, dat yang maha perkasa, al-hakimu, lagi maha menghukumi. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Watilka, dan demikian itu, iku al-amsalu, beberapa perumpamaan. Not ribuha, yang menjadikan kami pada perumpamaan, linnasi, untuk manusia. Demikian itu adalah perumpamaan yang kami jadikan untuk manusia. Maksudnya untuk peringatan manusia. Wa ma yaqiluha, dan tidak berangan-angan pada perumpamaan
sopo ilal alimuna, kecuali orang-orang yang pandai, maksudnya orang-orang iman, kecuali orang-orang yang iman. Dan yang mengetahui perumpamaan itu hanyalah orang-orang yang pandai, orang-orang iman. Dalam ayat 43 ini, Amr bin Murrah, dia berkata, ma marartu bi ayatin min kitabillah la a'rifuha illa ahzanani. Setiap saya mengkaji Al-Quran, lalu kok saya tidak bisa memahami, tidak mengerti maksud ayat tersebut, maka ayat itu akan menyusahkan pada saya. Li'anni sami'tu Allah Ta'ala yaqul, karena saya mendengar Allah telah berfirman, wa tilkal amsal nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Hanya orang-orang yang tahu, yang bisa memahami perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Artinya, kita dalam mengkaji Al-Quran supaya betul-betul bisa memahami, yaitu dengan cara, ya dengan bacaan, kemudian dimaknai, kemudian diterangkan, ditafsirkan, sehingga kita bisa memahami maksud dari ayat tersebut. Jangan sampai kita mengkaji Al-Quran, tapi kita tidak bisa memahami, sehingga kita nggak bisa mengamalkan. Khalaqa, telah menciptakan sopo Allahu Allah as-samawati, pada beberapa langit, wal ardo, dan bumi, bil haqi, dengan hak. Allah telah menciptakan beberapa langit dan bumi dengan hak. Maksudnya ada manfaatnya, ada tujuannya. Allah ciptakan langit dan bumi itu ada tujuannya, ada manfaatnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, opo la ayatan, niscaya menjadi ayat, lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya semuanya itu menjadi ayat untuk orang-orang yang beriman. Utlu, membacakanlah engkau Muhammad, ma, pada apa-apa, uhia, yang diwahyukan apa ma, ilaika, kepadamu Muhammad, bayane minal kitabi, dari kitab, wa akim, dan menetapilah engkau Muhammad as-sholata, pada sholat. Wahai Muhammad, bacakan wahyu yang diberikan kepadamu, yaitu Al-Quran, bacakan kepada umatmu, dan tetapilah sholat. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk menetapi sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat, ikutan ha, mencegah apa sholat, anil fahsyai, dari beberapa kejelekan, pelanggaran, kemaksiatan, wal mungkari, dan kemungkaran, wal mungkari, dan kemungkaran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsya dan mungkar, dari pelanggaran, kemaksiatan. Artinya, yang pertama, sholat itu bisa mencegah dari fahsya wa mungkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan jelek dan kemungkaran. Sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna fulanan yusalli bilaili
fa idza asbaha saroko qala innahu sayanhahu matakulu. Ada seorang laki-laki, dia datang ke Nabi. Nabi, si fulan itu loh sholat malam, tapi paginya dia mencuri. Gimana itu Nabi? Jawaban Nabi, innahu sayanhahu matakul. Kelak dia akan dicegah oleh sholat yang kamu katakan itu. Jadi dengan sholat itu pasti dia akan berpikir kembali, oh kok saya melakukan seperti ini ya? Nah, karena sholat itu bisa mencegah dari fahsya dan kemungkaran. Yang kedua, sholat itu harus menjauhi fahsya dan mungkar. Artinya orang mengerjakan sholat itu harus menjauhi perbuatan fahsya dan mungkar. Jika sholatnya tertib, melanggarnya kemaksiatannya juga tertib, itu berarti sholatnya itu tidak berguna, sholatnya tidak bermanfaat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, an Imran ibn Husain qala su'ila an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nabi pernah ditanya tentang ayat ini. Qala man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya wal munkar fala sholatalah. Kata Nabi, barang siapa yang sholatnya itu tidak mencegah dia dari fahsya dan mungkar, fala sholatalah, maka sholatnya itu nggak ada manfaatnya. Jadi ketika orang tertib sholatnya, kok melanggarnya juga tertib, kemaksiatan juga tertib, itu bukan salah ayatnya, tapi itu salah orangnya. Ya bisa jadi sholatnya itu dia kurang khusyuk, bisa jadi sholatnya tidak tumakninah, atau bisa jadi sholatnya itu tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kelihatannya sholat tertib, tapi kemaksiatannya juga tertib. Nah ini perlu ditinjau kembali sholatnya. Jangan-jangan sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya perbandingannya, dalam sebuah hadis Nabi pernah didatangi seorang laki-laki yang mengatakan saudaranya itu sedang sakit. Faqala akhi yastaki batnahu. Nabi, saudara saya sakit perut. Faqala iskihi asalan. Kata Nabi, suruh minum madu. Suma ata asaniyah. Faqala iskihi asalan. Besoknya lagi datang, Nabi masih sakit. Oleh Nabi dibilangin, minum madu saja. Minum lagi madu. Suma atau asalisa. Sampai yang ketiga kalinya, Nabi masih sakit. Kata Nabi, udah minumin madu saja. Suma atahu faqala qad fa'altu. Sampai besoknya lagi datang lagi. Sudah berkali-kali Nabi minum madu tapi tetap sakit. Ini gimana? Faqala sadaqallahu wa kataba batnu akhika. Kata Nabi, Allah benar, pasti. Karena di dalam ayatnya fihi shifaun, madu itu obat. Allah pasti benar. Yang dusta itu perutnya saudaramu, yang enggak beres itu perutnya saudaramu. Bukan salahnya ayat, tapi salahnya perutnya. Kata Nabi, iskihi asalan. Dah pokoknya minumi madu lagi. Fasakohu fabaro'a. Setelah minum ternyata Allah menghendaki sembuh. Artinya saudara, ketika ada orang dia tertib sholatnya, kemudian masih tetap mengerjakan dosa atau melakukan kemaksiatan, itu bukan salah ayatnya, tapi salah orangnya. Salah orangnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Wala dzikrullah, dan ingat pada Allah iku akbaru, lebih besar. Wala dzikrullah, saya ulangi, wala dzikrullah, dan niscaya ingat Allah
iku akbaru, lebih besar. Artinya, ingatnya Allah pada kalian itu lebih besar daripada ingatnya kalian kepada Allah. Wa dzikrullah iyakum a'dhamu min dzikrikum iyahu. Jadi ingatnya Allah kepada kalian itu lebih besar daripada ingat kalian kepada Allah. Ya, sebagaimana di dalam hadis sahih Muslim dijelaskan, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakaroni fi malain dzakartu fi malain khairin minhum. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa in atani yamsi ataituhu harwalah. Jadi Allah itu selalu berada di dalam persangkaan hambanya. Dan Allah selalu ingat kepada hambanya. Bahkan ketika hamba itu mendekat satu jengkal, Allah akan mendekat satu zira. Lebih dekat Allah. Allah semakin mendekat pada dia. Bahkan ketika hambanya itu datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang kepada hambanya dengan lari. Ini menunjukkan bahwa ingatnya Allah itu lebih besar daripada ingatnya kalian kepada Allah. Wallahu, dan Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa tasnauna, yang berbuat kalian. Allah tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Maksudnya Allah akan membalas perbuatan kalian. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.